Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Adapun materi yang kami bawakan yaitu industri substitusi impor dan diversifikasi ekspor. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama, Gede Surya Restiawan dengan 3 NIM terakhir 083, lalu yang kedua Dorcas Raja 002, lalu yang ketiga Venus Wandagu dengan 3 NIM terakhir 091, yang keempat Yanita Yosep dengan 3 NIM terakhir 198, lalu saya sendiri Ipan Lem Saragi dengan 3 NIM terakhir 129, dan yang keenam Juandi dengan 3 NIM terakhir 286. Baik, materi yang pertama, timbulnya pengertian substitusi impor. Substitusi impor adalah sebuah strategi untuk industrialisasi negara-negara kurang berkembang dengan berkonsentrasi pada pengganti impor dengan barang pengganti yang diproduksi dalam negeri. Strategi ini mendorong manufaktur dalam negeri untuk mengurangi impor manufaktur, menghemat devisa, menyediakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan. Pemerintah di negara berkembang telah bertekad untuk mendorong dan memajukan industrialisasi negaranya. Karena negara berkembang ini yakin bahwa dengan industrialisasi dapat menaikkan taraf hidup rakyatnya, sehingga pembangunan ekonomi di negara berkembang dengan industrialisasi ini sudah merupakan strategi dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Industrialisasi tersebut meliputi berbagai cara diantaranya, yakni ada dua, yaitu pertama substitusi impor. Di sini dimaksud supaya banyak barang-barang baru yang dihasilkan dalam negeri yang semula diimpor. Yang kedua diverifikasi ekspor. Di sini maksudnya akan memperbanyak barang yang diekspor. Negara-negara berkembang yang menyelenggarakan pembangunan ekonomi, terutama industrialisasi ini, negara berkembang membutuhkan valuta asing atau devisa yang banyak untuk mengimpor barang-barang kapital dari negara yang telah maju industrinya. Nah, sumber-sumber devisa lain yang pertama itu ada sektor ekspor, yang kedua pinjaman dari luar negeri, yang ketiga bantuan luar negeri. Perekonomian negara berkembang didasarkan pada produksi primer yang diekspor ke negara-negara maju, sehingga devisa hasil ekspor ini kemudian digunakan untuk mengimpor barang-barang kapital guna, menyelenggarakan industrialisasi atau pembangunan di negaranya dengan memusatkan perhatian pada produksi primer untuk ekspor. Negara berkembang selalu menghadapi masalah yang sulit dalam pembangunan ekonomi karena ketidakstabilan pendapatan dari sektor ekspor tersebut. Sebab-sebab ketidakstabilan pendapatan dari sektor ekspor antara lainnya, yang pertama, kenaikan volume ekspor yang menghadapi berbagai macam kekuatan persaingan yang makin besar, baik datang dari negara eksportir maupun importir yang telah mampu menciptakan barang sintesis. Yang kedua, nilai tukar. Nilai tukar banyak ekspor negara sedang berkembang yang umumnya mewujudkan barang produksi primer selalu mengalami penurunan dalam menghadapi barang-barang produksi yang terutama dihasilkan oleh negara maju. Yang ketiga, seringnya terjadi fluktuasi harga produksi primer di pasar dunia, baik yang disebabkan oleh naik atau turunnya permintaan maupun penawaran produksi primer. Selanjutnya, sebab-sebab rendahnya elastisitas pendapatan terhadap impor produksi impor di negara maju antara lain, yang pertama, adanya kenaikan barang produksi barang-barang primer di negara maju. Yang kedua, ada perubahan pola konsumsi yang membuat hasrat berkonsumsi terhadap produksi primer tersebut rendah. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi mengurangi bahan dasar dan berbagai macam industri. Yang keempat, adanya perkembangan barang sintesis. Dan yang terakhir, ada berbagai macam peraturan yang membatasi impor terhadap beberapa produksi primer. Yang selanjutnya, sebab-sebab tingginya elastisitas pendapatan terhadap impor barang industri di negara berkembang antara lain, yang pertama, semakin besarnya jumlah penduduk dan berlakunya efek pamer di negara-negara tersebut. Yang kedua, kebutuhan akan barang industri untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi semakin besar jumlahnya. Yang ketiga, usaha dalam meningkatkan hasil produksi primer itu sendiri guna meningkatkan pendapatan devisa, maka negara tersebut juga memerlukan barang-barang industri yang lebih banyak. Yang terakhir, keempat, adanya
dorongan untuk mendirikan industri substitusi impor dan ekspor justru akan meningkatkan kebutuhan akan barang-barang industri. Selanjutnya itu ada motif-motif substitusi impor. Untuk mengadakan substitusi impor antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda dan satunya pun berbeda pula. Yang pertama, bagi negara sedang berkembang, di mana negara-negara tersebut biasanya mengalami kesulitan dan dalam neraca pembayarannya, maka substitusi impor dimaksudkan untuk mengurangi dan atau menghemat penggunaan devisa. Selanjutnya yang kedua, substitusi impor sering timbul bila pemerintah suatu negara berusaha memperbaiki neraca pembangunannya, baik dengan cara pembatasan impor kota maupun tarif yang mengakibatkan kurangnya barang-barang impor, sedangkan permintaan barang tersebut masih besar, sehingga mendorong pemerintah sendiri maupun wira swasta untuk menghasilkan barang-barang yang dibatasi impornya. Jadi timbulnya substitusi impor dalam bidang industri sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah dalam usahanya adalah memperbaiki neraca pembayaran yang defisit. Yang ketiga, ada juga suatu negara yang mengadakan industrialisasi dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan sendiri akan berbagai barang industri. Bank Arena semangat kemerdekaan yang timbul di negara yang sedang berkembang. Yang keempat, alasan lain dengan adanya industri substitusi impor ialah karena pemerintah bertujuan untuk memajukan perkembangan kegiatan ekonomi di dalam negeri untuk memajukan perekonomian dan mendorong timbulnya industri-industri yang pokok dalam negeri. Negara tersebut terpaksa menjalankan sebuah politik proteksi dan memberikan berbagai fasilitas pada pengusaha swasta. Selanjutnya, masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara tersebut antaranya adalah yang pertama, kualitas barang-barang yang dihasilkan. Kualitas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri adalah barang substitusi. Substitusi impor sering jauh rendah daripada hasil produksi luar negeri yang diimpor, yaitu pada saat pemula industri impor itu didirikan. Jika kualitas barang yang rendah diekspor karena pasar dalam negeri sudah jenuh, akan mengurangi kepercayaan para konsumen luar negeri. Jika demikian, industri substitusi impor itu bukannya penghematan penggunaan devisa, melainkan justru mengakibatkan penerimaan ekspor akan berkurang. Selanjutnya yang kedua, biaya produksi. Dalam tahap awal industrialisasi, biasanya dibutuhkan biaya yang sangat besar, baik untuk mendidik tenaga kerja, membeli mesin-mesin maupun membayar bahan-bahan dasar yang dibutuhkan. Oleh karenanya, ongkos produksi pada pemula industri tinggi, lebih-lebih jika kapital yang dipinjam oleh luar negeri disertai dengan tingkat bunga yang tinggi. Maka dari itu, untuk menghadapi persaingan dari barang-barang impor yang kualitasnya lebih baik dan biaya produksinya harganya lebih murah, pemerintah ada memberikan suatu proteksi tarif ataupun pengendalian impor. Selanjutnya itu efisiensi alokasi produksi faktor produksi. Efisiensi alokasi faktor produksi adalah untuk adanya suatu perkembangan ekonomi diperlukan berbagai macam faktor, diantaranya faktor kapital, tenaga kerja, sumber alam, serta faktor wira swasta dan teknologi. Faktor kapital merupakan faktor yang langka di negara yang sedang berkembang. Penggunaan kapital pada tingkat pemulaan industrialisasi sering kurang efisien, padahal tujuan negara tersebut adalah mengadakan atau mengusahakan berdirinya industri substitusi impor. Selanjutnya yang keempat itu ada tenaga kerja. Faktor tenaga kerja yang tersedia di negara berkembang cukup banyak, dan ini dapat digunakan untuk melaksanakan industrialisasi. Kebanyakan dari tenaga kerja yang ada itu adalah tenaga kerja kurang terdidik. Dalam mengadakan industrialisasi, di samping dibutuhkan tenaga kerja kurang terdidik dan semi terdidik, juga dibutuhkan tenaga kerja yang cukup terdidik di bidangnya masing-masing.
Untuk mendatangkan atau mendidik tenaga ahli diperlukan sejumlah besar kapital. Oleh karenanya, di dalam pelaksanaan industrialisasi, sumber tenaga kerja ini harus dialokasikan sebaik mungkin sehingga efisiensi kerjanya dapat meningkat dan dapat mendorong perkembangan industri-industri substitusi impor jauh lebih baik. Yang selanjutnya ada sumber daya alam. Untuk dapat mengelola sumber-sumber daya alam yang potensialnya menjadi sumber alam yang real, dibutuhkan berbagai faktor produksi lain yang tingkat teknologi dan wirausaha cukup dalam usahanya mengelola sumber-sumber alam yang potensial menjadi sumber alam real. Yang selanjutnya yang keenam, wira swasta dan teknologi. Faktor perkembangan ekonomi yang lain yaitu wira swasta dan teknologi juga masih sedikit jumlahnya di negara-negara yang sedang berkembang dan relatif masih dalam tingkatan yang rendah. Tugas wira swasta di negara sedang berkembang lebih ringan daripada di negara-negara maju. Mereka tidak perlu mengadakan penemuan-penemuan baru, melainkan dengan hanya meniru penemuan-penemuan baru yang telah ditemukan dahulu di negara-negara maju. Hal inilah yang menghalangi timbulnya para wira swasta dan perkembangan teknologi di negara yang sedang berkembang. Hal ini yang merintangi tumbuhnya wira swasta di negara yang sedang berkembang. Keadaan sosial dan kebudayaan yang terdapat di negara tersebut, sistem politik maupun adat istiadatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Teori selanjutnya yaitu substitusi impor di berbagai sektor, di mana substitusi impor dianggap ada apabila bagi suatu barang tertentu produksinya meningkat lebih cepat daripada impornya, sehingga impor barang-barang tersebut merupakan bagian yang semakin sedikit dari jumlah total penawarannya. Contoh substitusi impor di berbagai sektor yang pertama yaitu barang konsumsi pokok, di mana alasan negara memulai industrialisasi dengan industri-industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi yaitu pada umumnya negara tersebut pendapatannya masih rendah. Yang kedua, adanya efek Palmer yang berlaku di negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, pasar konsumsi lebih luas daripada pasar barang-barang kapital. Yang keempat, tingkat teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang-barang kapital lebih tinggi daripada yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang-barang konsumsi. Yang kedua yaitu industri pangan atau pertanian, di mana pemasaran hasil pertanian harus terjamin. Yang kedua, harus ada perubahan teknologi terus-menerus. Yang ketiga, tersedianya alat-alat bagi petani di tempat tinggal atau tempat mereka bekerja. Yang keempat, harus ada dorongan bagi petani untuk lebih produktif. Tiga, industri jasa, di mana negara berkembang sebaiknya disampingkan dengan mengusahakan substitusi impor di bidang industri dan pertanian, juga di bidang jasa, karena negara berkembang banyak mendidik warga negaranya dengan mengirim mereka ke negara-negara yang telah maju. Yang kedua, dalam jasa pengangkutan masih menggantungkan pada pihak luar. Materi selanjutnya yaitu substitusi impor dan pinjaman luar negeri. Kebijakan ini diambil pemerintah negara sedang berkembang diarahkan kepada pembangunan ekonomi negara, sehingga masalah yang dirumuskan adalah menentukan alat yang paling efektif guna mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan dalam rencana pembangunan ekonomi. Untuk itu diperlukan sekali banyak kapital. Kenyataannya negara sedang berkembang minimalkan kapital daripada kebutuhan pembangunannya, karena negara tersebut tidak mempunyai dan belum dapat membuat sendiri alat kapital yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan itu, maka harus terpaksa mendatangkan dari negara yang telah maju industrinya. Oleh karena itu, diperlukan alat pembayaran luar negeri atau devisa. Devisa dapat diperoleh diantaranya melalui yang pertama, dengan mengekspor barang ke luar negeri, yang kedua dengan menarik pinjaman atau kredit dari luar negeri, yang ketiga dengan bantuan atau hadiah yang diterima negara tersebut dari negara lain, yang keempat dengan menarik kapital asing untuk diinvestasikan langsung di dalam negeri. Bagi negara berkembang, kemampuan untuk mendapatkan devisa sangat kecil, karena barang yang diekspor terutama berwujud produksi primer, sehingga nilai tukar yang dipunyai relatif rendah bahkan selalu menurun. Menurunnya nilai tukar karena menurunnya permintaan akan produksi primer tersebut, sedangkan penawaran meningkat karena bertambahnya produksi primer di beberapa negara penghasil, dan juga bertambah banyaknya barang-barang sintesis. Untuk itu, karena ekspor produksi primer tidak mencukupi, sedangkan pembangunan tetap harus dilaksanakan, maka cara tersebut terpaksa mencari jalan lain, yaitu berupa pinjaman luar negeri,
yang dapat digunakan untuk melaksanakan industrialisasi, terutama di bidang industri substitusi impor. Kemudian pembayaran kembali pinjaman dari luar negeri itu dapat dibiayai dengan hasilnya pendirian industri substitusi impor. Dapat pula pembayaran kembali pinjaman luar negeri melalui pinjaman dari negara lain, tapi ini tidak efektif, tidak mempunyai efek yang positif bagi kestabilan dan pembangunan ekonomi negara. Pinjaman luar negeri dapat pula dibiayai dengan penarikan pajak oleh pemerintah yang dalam prosesnya akan mengurangi pengurangan tingkat konsumsi atau tingkat investasi. Materi selanjutnya yaitu definisi dan dimensi verifikasi ekspor. Verifikasi ekspor didefinisikan sebagai perubahan komposisi bauran ekspor atau tujuan ekspor suatu negara, atau sebagai sebarang produksi dalam berbagai sektor. Verifikasi ekspor merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan banyak negara berkembang untuk merubah produksi ekspor tradisional menjadi produk ekspor non-tradisional. Semakin banyaknya jenis produk negara yang dapat diekspor dapat menurunkan ketidakstabilan penerimaan ekspor, meningkatkan pendapatan ekspor, meningkatkan nilai tambah produk, dan mencapai perubahan ekonomi yang lebih stabil. Selain itu, adanya kebijakan diverifikasi ekspor dapat meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi masyarakat suatu negara dan meningkatkan skala ekonomi melalui proses learning by doing. Jadi, suatu negara yang melakukan diverifikasi ekspor bertujuan utama untuk memperbesar perolehan pendapatan nasional dari neraca perdagangannya, di mana dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah produk ekspor, pengenalan produk baru pada tujuan ekspor lama, atau sebaliknya, yaitu dengan melakukan penjualan produk lama terhadap pasar ekspor baru. Diverifikasi ekspor memiliki beberapa dimensi dan dapat dianalisis pada level yang berbeda, yaitu yang pertama, diverifikasi horizontal, yang kedua, diverifikasi vertikal, yang ketiga, diverifikasi diagonal. Keberhasilan diverifikasi horizontal, vertikal, atau diagonal tergantung pada keahlian dan investasi modal, teknologi, kompetensi manajerial, dan kemampuan pemasaran. Pertumbuhan ekspor jangka panjang yang berketidaksambungan menimbulkan diverifikasi horizontal, yaitu menambahkan produk baru pada produk yang ada, yang vertikal yaitu perpindahan dari komoditi primer ke manufaktur yang nilai tambahnya lebih tinggi. Ini bisa dicapai melalui penyesuaian pangsa komoditi dalam bauran ekspor yang ada atau dengan menambah produk baru ke dalam bauran ekspor. 5. Alasan melakukan diversifikasi ekspor. Ada beberapa potensi manfaat benefit yang akan diperoleh karena melakukan diversifikasi, yaitu 1. Diversifikasi memitigasi risiko yang muncul karena ekspor terkonsentrasi pada beberapa komoditi primer. 2. Diversifikasi bisa mengurangi dependensi pada satu atau sejumlah tujuan geografis ekspor yang terbatas. 3. Diversifikasi bisa memperluas peluang ekspor dan pada gilirannya meningkat penerimaan ekspor. Yang keempat, diversifikasi memfasilitasi dan memperbaiki backward dan forward linkages dalam output sejumlah kegiatan yang kemudian menjadi input kegiatan lain. Yang kelima, diversifikasi meningkat nilai tambah. Yang keenam, diversifikasi mendorong pertumbuhan melalui berbagai saluran. Dan yang ketujuh, diversifikasi ekspor juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keenam yaitu penentuan pola diversifikasi. Untuk menentukan pola diversifikasi ekspor, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah indeks HHI atau Herfindahl-Hirschman Index. Dengan indeks ini dapat diukur tingkat ketergantungan ekspor suatu negara pada produk atau pasar tertentu. Lebih lanjut, dengan menggunakan logika HHI untuk pasar, dapat diestimasi derajat konsentrasi pasar, dan karena itu relatif penting tujuannya utama ekspor. Untuk masing-masing sektor, indeks diversifikasi ekspor dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Lalu HI yang dinormalisasi digunakan dalam analisis ini dihitung dengan formula yang telah tertera. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang bertanya, silakan bertanya.
Terima kasih.